Asma binti Abdullah bin Uthman Abu Bakar Asy-Syiddiq atau yang lebih dikenal dengan Asma binti Abu Bakar, merupakan seorang mujahidah yang lahir pada tahun 27 sebelum Hijriah. Asma binti Abu Bakar adalah istri dari Zubair bin Awwam yang merupakan salah satu sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, juga merupakan ibu dari Abdullah bin Zubair yang dikenal sebagai salah satu dari keempat orang-orang terkemuka dalam bidang hadits. Kedermawanan dan kemurahan hati Asma bukannya tanpa alasan. Dalam riwayat hadits Bukhari, disebutkan bahwa suatu ketika Asma mendatangi Rasulullah SAW, ia kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya apa-apa selain apa yang dibawa pulang oleh Zubair, haruskah aku menyumbangkannya untuk bersedekah?" Kemudian, Rasulullah SAW menyuruh Asma untuk bersedekah dan tidak menyimpan harta, karena hal ini dapat menyebabkan berhentinya rizki. Pesan yang Asma terima dari Rasulullah SAW, selalu ia ingatkan kepada putra-putrinya dan keluarganya, agar selalu bersedekah dan sedekah. Berinfak dan bersedekahlah. Jangan menunggu sampai ada lebihan. Jika kalian menunggu adanya kelebihan, niscaya kalian tidak akan punya kelebihan apapun. Namun jika kalian bersedekah, kalian tidak akan kekurangan. Tentang kedermawanan Asma ini, Abdullah bin Zubair berkata, "Kalian tumpamahi payu gilathu fahadhi faddakhato, fahadhiyau fahadhi faddakhato, pilathu fahadhi faddakhato, fiuhahi." Tidaklah kulihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Kedermawanan mereka berbeda. Adapun Aisyah sesungguhnya dia suka mengumpulkan sesuatu, hingga setelah terkumpul semua dia pun membagikannya, sedangkan Asma dia tidak menyimpan sesuatu untuk besoknya. Asma binti Abu Bakar merupakan salah satu tokoh perempuan penting dalam sejarah awal Islam. Ia adalah putri dari Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad sekaligus khalifah pertama dalam sejarah Islam. Ibunya bernama Qutailah binti Abdul Uzza, istri pertama Abu Bakar, yang tidak memeluk Islam. Asma lahir sekitar 27 tahun sebelum hijrah di kota Mekah, di tengah-tengah keluarga suku Quraisy yang terkemuka. Asma dikenal dengan julukan Zatun Nitaqain, yang berarti perempuan yang memiliki dua ikat pinggang. Julukan ini disematkan Nabi Muhammad kepadanya sebagai bentuk penghargaan atas keberaniannya membantu hijrah Nabi dan ayahnya ke Madinah. Dalam peristiwa hijrah tersebut, Asma memotong ikat pinggangnya menjadi dua untuk mengikat bekal makanan yang akan dibawa ayahnya dan Rasulullah dalam pelarian ke Gua Sur. Kisah ini menjadi salah satu simbol pengorbanan dan kecerdikan yang dikenang sepanjang sejarah. Latar belakang keluarganya memainkan peran besar dalam membentuk karakter Asma. Ayahnya, yaitu Abu Bakar, adalah sosok teladan dalam keimanan, keberanian, dan pengorbanan. Sebagai anak dari tokoh penting dalam awal dakwah Islam, Asma tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat perjuangan menegakkan agama. Meskipun saat kecil Asma hidup di tengah masyarakat jahiliyah Mekah, ia sejak muda sudah mengenal nilai-nilai Islam melalui pengaruh kuat ayahnya. Asma juga memiliki hubungan erat dengan Aisyah binti Abu Bakar, adik tirinya, yang kelak menjadi istri Rasulullah dan Ummul Mukminin. Ikatan kekeluargaan ini membuat Asma menjadi saksi langsung berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, sekaligus menjadikannya salah satu sumber periwayat hadis yang terpercaya. Pendidikan Asma meskipun tidak tercatat secara formal seperti dalam sistem modern, sangat mencerminkan semangat keilmuan perempuan Muslim di masa awal Islam. Ia dikenal sebagai perempuan yang fasih berbicara, cerdas dan berwawasan luas. Banyak hadis diriwayatkan darinya, dan para sahabat serta tabi'in banyak menimba ilmu dari dirinya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang berani menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa, bahkan ketika usianya sudah lanjut. Dalam pernikahannya, Asma dipersunting oleh Zubair bin Awwam, salah satu sahabat utama Nabi, dan sepupu dari Rasulullah. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai anak-anak termasuk Abdullah bin Zubair yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam, bahkan sempat mendirikan kekhalifahan di Hijaz sebagai penentang Bani Umayyah. Peran Asma sebagai ibu sangat besar dalam membentuk karakter anak-anaknya. Ia mendidik mereka dengan keberanian, keteguhan hati, dan kecintaan terhadap Islam. Asma hidup dalam dua masa penting, yaitu masa kenabian dan masa kekhalifahan. Ia menyaksikan langsung berbagai ujian berat yang dialami umat Islam, termasuk ketika anaknya Abdullah bin Zubair dibunuh oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf. Saat itu Asma sudah berusia hampir 100 tahun dan buta, namun semangatnya tetap tegar. Ia bahkan memberikan nasihat kepada anaknya sebelum pertempuran terakhir, agar tetap tegar dan tidak menyerah pada kebatilan.
Asma binti Abu Bakar adalah salah satu perempuan istimewa dalam sejarah Islam. Ia termasuk wanita awal yang memeluk Islam, berani, tegar, dan memiliki hati yang lembut penuh empati. Salah satu sifat menonjol yang diwariskan Asma adalah kecintaannya pada sedekah. Asma tumbuh dalam rumah yang dipenuhi keimanan dan pengorbanan. Ayahnya adalah sahabat terdekat Nabi yang terkenal dengan kedermawanannya. Tidak heran bila Asma mewarisi semangat itu dan bahkan memperkuatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Meski hidup dalam masa sulit, Asma tetap menjadikan sedekah sebagai prinsip utama dalam hidupnya. Ia paham bahwa sedekah tidak hanya sebatas memberi harta. Dalam kehidupan sehari-hari, ia memberi makanan kepada yang lapar, pakaian kepada yang tidak berpakaian layak, dan bantuan kepada yang membutuhkan. Ia melakukan semua itu dengan hati yang lapang dan wajah yang berseri. Keteladanan ini mengakar kuat dalam pendidikan anak-anaknya, terutama Abdullah bin Az-Zubair yang kemudian tumbuh menjadi pemimpin pemberani. Abdullah juga dikenal sebagai orang yang zuhud dan dermawan, warisan langsung dari didikan ibunya. Kisah Asma binti Abu Bakar mengajarkan kita bahwa sedekah bukanlah amalan orang kaya semata, ia adalah perwujudan dari iman dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang menolong sesama. Asma bersedekah bukan karena kelebihan, tetapi karena keimanan yang mendalam. Ia percaya bahwa setiap pemberian akan kembali kepadanya dalam bentuk yang lebih baik. Hikmah yang bisa diambil. Salah satu kisah paling terkenal tentang Asma adalah perannya saat peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, Asma dengan penuh keberanian mengantarkan makanan dan menyuplai kebutuhan mereka secara diam-diam. Bahkan ia merobek ikat pinggangnya menjadi dua bagian, satu untuk mengikat makanan, satu lagi untuk dirinya sendiri, yang kemudian membuatnya diberi julukan Zatun Nitokain. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa menjaga amanah adalah bagian penting dari keimanan. Asma rela mempertaruhkan nyawanya demi menjaga rahasia hijrah Rasulullah dan memberikan bantuan logistik yang sangat penting. Ketika Abu Jahal datang mencari Nabi dan Abu Bakar, Asma tetap tegar menghadapi interogasi dan intimidasi. Bahkan ketika wajahnya ditampar keras hingga anting-antingnya terlepas, ia tidak mengungkapkan keberadaan mereka. Ini menunjukkan betapa kuatnya pendirian dan keberanian Asma, bahkan dalam situasi yang mengancam keselamatannya. Hikmah yang bisa diambil di sini adalah pentingnya keteguhan hati dalam mempertahankan kebenaran, sekalipun harus menghadapi tekanan dari pihak yang zalim. Keberanian Asma menunjukkan bahwa seorang muslim harus siap menghadapi tantangan dalam membela iman. Asma binti Abu Bakar adalah sosok yang tidak hanya patut dikenang, tapi juga diteladani. Keberanian, keteguhan hati dan ketulusannya dalam mendukung perjuangan Rasulullah menjadi pelajaran berharga bagi kita hari ini.